di scroll. Oke. Visinya adalah Kabinet KM ITERA sebagai wadah kolaborasi Reka Cipta untuk ITERA dan Indonesia. Dan misinya adalah yang pertama membangun karakter serta resiliensi mahasiswa ITERA sebagai jawaban atas tantangan zaman. Teman-teman bisa baca sendiri di screen share-nya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang udah paham nih tentang apa itu ITERA, bisa menjelaskan lebih dalam lagi kira-kira. Mungkin Bang Dilan bisa menjelaskan apa aja yang diketahui oleh Bang Dilan tentang KM ITERA. Silakan Bang Dilan. Oke, sebelumnya kedengaran suara saya? Kedengaran dengan jelas Bang. Oke, KM ITERA itu sebenarnya berasal dari kata keluarga mahasiswa ITERA ya kan. Yaitu kalau menurut saya dia itu ada 4 lembaga ya kan. Ada UKM, ada himpunan, ada senat KM ITERA, ada kabinet KM ITERA. Dia itu pembentukan KM ITERA itu dimulai dari tanggal 16 Mei ya kan. Itu memulai himpunan itu lalu menjadi BPKM ITERA, kemudian dibentuk senat, selalu menjadi kabinet. Tugas-tugasnya apa aja sih kalau KM ITERA? Kalau menurut saya yaitu ada 4 kelembagaannya, ada 4 fungsi kelembagaan ITERA, kelembagaan KM ITERA, yaitu politika di Indonesia, eksklusif KM ITERA, legislatif, dan juga yudikatif. Begitu, Bapak Fatan. Oke, sangat jelas ya dari penjelasan Bung Dilan. Jadi keluarga mahasiswa ITERA itu ada 4 lembaga katanya. Ada Ya, UKM, ada himpunan, ada senat KM ITERA, kabinet KM ITERA. Nah, ya. sebenarnya ada yang dilewatkan nih, teman-teman. Kan KM ITERA itu adalah keluarga mahasiswa. Kita sendiri kita nggak tahu apa sih mahasiswa gitu ya. Kira-kira mungkin Bang Doni bisa ngejelasin mahasiswa itu apa ya? Silakan Bang Doni Syahrizal. Bang Doni, oke Bang Doni. Oh mungkin Bang Doninya sedang ada masalah ya. Mungkin bisa dijelaskan oleh eh, Harika ya. Apa sih itu mahasiswa? Oke, izin berbicara ya teman-teman. Di sini kan kita tahu KMITERA itu kepanjangannya Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera. Kalau dari kata mahasiswa sendiri itu menurut saya mahasiswa itu adalah seorang pelajar tapi yang udah di tingkat perguruan tinggi gitu. Namanya Maha itu kan udah tingkatan paling tinggi. Nah, mahasiswa jadi para pelajar yang sudah berada di tingkatan perguruan tinggi dan dia juga memiliki kewajiban dan juga hak sebagai siswa gitu, teman-teman. Terima kasih. Oke, sangat jelas ya dari penjelasan dari Teh Harika. Jadi mahasiswa itu adalah eh, seseorang yang mempunyai intelektual dan kedewasaan dalam berpikir atau orang yang tidak pernah berhenti untuk terus belajar. Makanya namanya maha gitu ya. Menurut saya sendiri perbedaan antara siswa dengan mahasiswa adalah kenapa ada mahanya di situ. Jadi diharapkan orang tersebut lebih haus akan ilmu ya dibanding dengan siswa. Jadi mahasiswa itu dituntut lebih banyak untuk belajar gitu kira-kira. Nah, kira-kira peran peran KM udah jelas ya tadi kira-kira apa itu mahasiswa tuh. Nah, kira-kira peran dari KM ITERA ini apa nih? Kira-kira ada yang bisa ngejelasin nggak? Peran KM ITERA adalah apa nih teman-teman? Mungkin saudara Sarif bisa menjelaskannya. Gimana Bang Sarif? Peran KM ITERA. Oke, Oke. baik. Untuk tadi maksudnya ke tujuan atau apa ya tadi? Gimana Bang? Tadi masuknya ke mana sih ya? Terakhir bahasannya. Bahasan Sampai mana terakhir tadi? bahasan terakhir adalah pengertian mahasiswa, Bang. Nah, sekarang kita di sini membahas tentang peran KM ITERA.
perannya sendiri ya. Yap. Peran KM ITERA sendiri menurut saya pribadi, yang pertama peran ITERA sendiri itu membentuk mahasiswa atau insan supaya berakhlak mulia, dapat menjadi seorang cendekia, terampil, dan nasionalis. Kemudian membentuk mahasiswanya lebih peduli akan sosialitasnya, untuk memenuhi kebutuhan dan harapan kesejahteraan mahasiswa. Kemudian menciptakan, membina, dan memelihara persatuan dan demokrasi yang harmonis di wilayah kampus mahasiswa tersebut, serta berpartisipasi dan berkontribusi untuk memajukan kehidupan masyarakat dan bernegara nantinya. Mohon koreksinya jikalau ada salah, Bang Fatan. Oke. Mungkin ya sudah jelas Saudara Bang Sarif ya. Sudah jelas tadi dijelaskan oleh Bang Sarif apa saja peran-peran dan tujuan ITERA. Peran-peran dan tujuan KM ITERA. Nah, kita lanjut dalam kabinet. Nah, kabinet, senati, dan UKM. Mungkin ada saudara-saudara lain yang bisa menjelaskan apa itu kabinet, senati, dan UKM di ITERA. Mungkin saudara Muhammad, mana saudara Hafiz, Muhammad Hafiz bisa menjelaskan apa itu kabinet, senati, dan UKM. Gimana Tan? Boleh bilang, Tan? Pengertian tentang kabinet, senati, dan UKM. Gimana itu? Bentar. Kabinet. Ini itu. Waduh. Iya. Boleh saya bantu jawab? Boleh, saudara. Boleh jawab. Ya. Kalau kabinet itu adalah lembaga eksekutif yang ada di ITERA, lembaga pemerintahan mahasiswa. Kalau di kampus lain itu biasanya dipanggil BEM, kalau kabinet ya. Yap. Nah, kalau senat itu lembaga legislatif yang ada di lingkungan kampus ITERA. Di kampus lain biasanya itu dipanggil DPM atau Dewan Pengawas Mahasiswa. Kalau gambaran secara umumnya itu ibaratnya DPR untuk Senat dan senator itu untuk DPRD. Kalau UKM itu kepanjangannya itu unit kegiatan mahasiswa, tempat atau wadah mahasiswa yang punya minat dan bakat yang sama. Contohnya Persitera, UKM yang menghimpun mahasiswa-mahasiswa yang suka main bola atau futsal. Kalau HMPS itu punya kepanjangan himpunan mahasiswa program studi. Derajatnya setara sama kayak UKM. Kalau UKM wadah yang menghimpun mahasiswa yang satu minat bakat. Kalau HMPS untuk satu keprofesian atau satu program studi. Cukup? Oke. Sudah sangat jelas ya Bang Nizam. Jadi yang dijelaskan oleh Bang Nizam tadi itu adalah sebentar. Ini bagian-bagian dari KM ITERA, yaitu ada kabinet, senati, dan UKM yang udah dijelasin sama Bang Nizam tadi. Nah, mungkin kita sudah banyak mengetahui tentang KM ITERA. Mungkin ada yang tahu gimana sih cara masuk KM ITERA. Mungkin Saudara Melisa bisa menjelaskan gimana cara masuk KM ITERA? Saudari? Oke, mungkin Melisanya enggak. Iya, sebentar. Oh, udah. Oke, silakan.
Bagaimana Maaf, tadi pertanyaan apa ya? bagaimana cara masuk menjadi bagian dari KM ITERA? Izin masuk ya teman-teman semua. Oke, Menurut saya KM ITERA itu bisa bergabung pada semester 3 karena untuk angkatan 2021 harus fokus TPB dulu. oke. Ada yang bisa ditambahkan lagi? Oke, sepertinya tidak ada ya. Izin masuk Silakan, Bang Fatan. silakan Bang Dilan. Ya karena kenapa semester 3? Karena angkatan 2021 ini difokuskan untuk mencari nilai dulu di TPB-nya gitu. Jadi ibarat fokus dulu lah TPB-nya dengan nilai-nilai yang bagus, barulah mereka bisa masuk ke KM ITERA seperti itu. Oke, jelas sekali dari penjelasan tambahan dari Bang Dilan. Mungkin kita sudah mencapai akhir dari acara forum pembahasan tentang KM ITERA. Apakah ada teman-teman lain yang ingin berpendapat di forum ini? Dipersilahkan. Sebelum saya tutup forumnya, Izin menambahkan boleh? silakan Kak Esra. Jadi sebenarnya KM ITERA itu kan wadah untuk mahasiswa dan ada hubungan juga dengan Tridharma. Jadi hubungan Tridharma dengan marwah mahasiswa itu dalam bentuk pendidikan dan pengajaran. Dan yang kedua, penelitian dan pengembangan. Yang ketiga, pengabdian terhadap masyarakat. Jadi pendidikan dan pengajaran ini diharapkan bagi mahasiswa itu supaya dia dapat mengajarkan apa yang dia dapat pelajari itu diajarkan ke orang lain. Kalau dalam penelitian dan pengembangan, mahasiswa itu dituntut untuk mengembangkan penemuan baru yang diberikan oleh univ atau prodinya untuk diberikan kepada masyarakat luas. Dan pengabdian kepada masyarakat itu setelah dia mempelajari apa yang dia pelajari dan mengembangkannya itu dia harus mengabdi kepada masyarakat. Cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Esra untuk menjelaskan tambahannya ya. Mungkin untuk teman-teman yang lain yang ingin menambahkan, kami mohon maaf karena waktu yang telah disediakan oleh mentor dan Daplok sudah habis ya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cut.